para upasaka dan upasika, selamat berjumpa. Semoga kesehatan kita semua terjaga dengan baik. Dan mari kita berdiskusi tentang Dhamma dan topik yang diangkat pada malam hari ini mengenai 4 jenis berumah tangga. Nah, bagi Anda yang telah berumah tangga, nanti bisa melihat masuk jenis yang mana di antara 4 itu. Secara umum, seseorang sebelum berumah tangga pada tahap awal, perkenalan terjadi karena ada keindahan, baik tampilan fisik dan atau tampilan batin. Berlanjut dengan perilakunya bagaikan dewa dan dewi ketika pacaran maksudnya. Sifat-sifat baik semua nampak di permukaan. Lalu sifat-sifat tidak baiknya kemana? Tersembunyi dengan baik. Tidak memainkan peran pada saat itu. Ataupun ketika sifat-sifat tidak baik nampak ke permukaan, mendapat toleransi yang tinggi. Gak apa-apa. Sehingga bisa berlanjut pada pernikahan. Nah, di antara janji pernikahan adalah menerima segala kelebihan dan segala kekurangan. Juga setia dalam keadaan susah maupun senang. Nah, ini janji diungkapkan ketika kondisi baik. Menerima segala kelebihan dan segala kekurangan, ya karena itu memang sudah pilihan Anda. Ingat baik-baik, itu artinya Anda siap menerima paket komplit tersebut. Jadi, ya jalanilah kehidupan rumah tangga yang sudah menjadi pilihan Anda dengan mental yang matang. Bukannya seperti anak kecil yang kayak anak kecil main masak-masakan. Udah bosan, bubar barisan. Anda dan pasangan Anda punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebelum menikah, mampu memberikan toleransi yang tinggi atas segala kekurangannya, memberikan kesempatan dan peluang tentunya untuk pasangannya berubah menjadi lebih baik. Gunakan toleransi yang tinggi juga setelah menikah. Jangan cuma sebelum menikah, setelah menikah pun harus gunakan toleransi itu. Ketika kekurangan demi kekurangan dari pasangan Anda muncul ke permukaan. Ungkapan janji menerima segala kekurangan dan kelebihan itu bukan ungkapan yang main-main. Itu adalah kehidupan nyata yang Anda jalani. Anda siap menanggung hidup dengan paket yang telah Anda pilih. Yang dimaksud paket di sini adalah segala kondisi, sifat, karakter, sikap mental, dan lain-lainnya. Bayangan tentang hidup dengan pilihan Anda telah Anda miliki. Kalau saja misalnya bayangan tidak sama dengan kenyataan, lebih baik mengacu pada kenyataan dan pada prinsip hidup ke arah yang lebih baik. Itu yang harus jadi acuan. Sehingga lebih bisa mengarah pada hal-hal yang perlu diperbaiki dan atau mengarah untuk mengambil langkah antisipasinya. Halnya dengan kesetiaan dalam kondisi apapun, susah maupun senang, bisa saja begini. Ketika dalam keadaan susah, Anda bisa setia dengan pasangan. Namun, ketika mulai senang, belum tentu Anda tetap setia. Senang dalam arti kata ekonominya lebih maju, kesejahteraannya lebih meningkat, misalnya begitu. Banyak cerita tentang ketika kondisi mulai senang, kesejahteraan mulai membaik, mulai berulah juga. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika dalam kondisi senang, bisa setia. Nah, ketika kondisi mulai susah, belum tentu setia. Dan ada lagi, ketika kondisi pasangan sehat,
bisa saja setia. Ketika pasangan sudah mulai sakit-sakitan atau sakit parah, belum tentu setia. Tapi ada orang yang semakin pasangannya mengalami kesulitan, mengalami sakit, dia semakin setia. Dia semakin sayang, dia semakin menjaga. Nah, bagaimana juga ketika kondisi pasangan yang tadinya oke, yang tadinya baik-baik, tahu-tahu karena satu dan lain hal, misalnya karena kecelakaan, mengalami cacat fisik. Nah, bila demikian, kesetiaan apakah tetap masih ada atau teruji atau tidak? Belum lagi kalau itu yang mengalami yang istilahnya gangguan kejiwaan. Belum tentu pasangannya itu tetap setia. Walaupun di awal sudah berjanji akan menerima segala kelebihan dan kekurangan pasangan. Berjanji akan setia dalam keadaan susah maupun senang. Dalam kenyataannya, belum tentu janji itu bisa terwujud. Ada yang bilang katanya janji tinggal janji. Jadi tergantung di antaranya seseorang ini setia atau tidak setia, tergantung dari kualitas dan kemampuan, pengetahuan dan kebijaksanaan dari masing-masing individu. Berumah tangga adalah salah satu pilihan dalam kehidupan. Jadi dalam kehidupan ini banyak pilihan. Salah satunya berumah tangga. Jadi bagi yang memilih berumah tangga, pilih itu. Yang mau berumah tangga. Bagi yang tidak mau berumah tangga, itu pilihannya. Bagi yang ingin menjalani kehidupan sebagai samana, itu pun pilihannya. Semua orang punya hak asasi untuk memilih cara hidupnya. Dan juga punya konsekuensinya atas pilihan yang telah ditentukan. Jadi jalanilah kehidupan yang telah dipilih dengan cara yang baik. Jaga perilaku untuk tetap berada dalam koridor yang baik. Karena perjalanan kehidupan ini masih terus bersambung. Perjalanan kehidupan kita kelasnya masih panjang. Dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Agar kita atau agar para upasaka dan upasika, ini cerita yang berpasangan nih ya, agar tidak terjatuh dalam kondisi yang buruk dan lebih buruk, ya berarti harus jaga. Harus jaga kehidupan yang sudah dipilih ini. Para upasaka upasika misalnya memilih untuk kehidupan berumah tangga, ya harus dijaga. Jaga diri baik-baik agar tidak terjatuh dalam kondisi yang buruk dan lebih buruk lagi. Seandainya saja berhadapan dengan kondisi yang teramat sangat sulit, jagalah agar tidak masuk dalam perilaku yang menurun kualitasnya. Jadi kondisi udah sulit banget. Apa yang harus kita jaga? Yaitu perilakunya jangan sampai menurun kualitas karena kondisi yang sulit. Agar bisa bertanggung jawab terhadap keluarga dan diri sendiri. Para upasaka dan upasika, kualitas batin sangat berperan dalam menjalani cara hidup apapun yang dipilih. Dalam kehidupan berumah tangga yang sedang Anda jalani, Anda bisa melihat untuk yang laki-laki, apakah perilaku Anda bagaikan dewa, dan untuk yang perempuan, apakah perilaku Anda bagaikan dewi, atau apakah Anda menempatkan diri di posisi orang yang malang. Untuk itu, mari kita simak salah satu sutta dari Anguttara Nikaya, kelompok 4, urutan yang ke-53, tentang hidup bersama bagian yang pertama. Pada suatu ketika, Sang Bagawa sedang melakukan perjalanan di sepanjang jalan raya antara Madura dan Weranja. Sejumlah perumah tangga laki-laki dan perempuan juga sedang melakukan perjalanan di jalan yang sama. Kemudian Sang Bagawa meninggalkan jalan raya dan duduk di bawah sebatang pohon. Para perumah tangga laki-laki dan perempuan itu melihat Sang Bagawa duduk di sana dan mereka mendatangi beliau.
memberi hormat kepada beliau dan duduk di satu sisi. Kemudian Sang Bagawa berkata kepada mereka, "Para perumah tangga, ada 4 cara hidup bersama ini. Apakah 4 ini? Seorang malang hidup bersama dengan seorang malang. Seorang malang hidup bersama dengan dewi. Dewa hidup bersama dengan seorang malang. Dewa hidup bersama dengan dewi." Dan bagaimanakah para perumah tangga? Seorang malang hidup bersama dengan seorang malang. Di sini, sang suami adalah seorang yang membunuh, mengambil apa yang tidak diberikan, mengumbar nafsu-nafsu, berbicara tidak benar, dan menikmati minuman keras, anggur, dan minuman memabukkan yang menjadi landasan bagi kelengahan. Ia tidak bermoral, berkarakter buruk. Ia berdiam di rumah dengan pikiran dikuasai oleh noda kekikiran. Ia menghina dan mencela para pertapa dan brahmana. Dan istrinya juga adalah seorang yang membunuh, mengambil apa yang tidak diberikan, mengumbar nafsu-nafsu, berbicara tidak benar, dan menikmati minuman keras, anggur, dan minuman memabukkan yang menjadi landasan bagi kelengahan. Ia tidak bermoral, berkarakter buruk. Ia berdiam di rumah dengan pikiran dikuasai oleh noda kekikiran. Ia menghina dan mencela para pertapa dan brahmana. Adalah dengan cara ini, seorang malang hidup bersama dengan seorang malang. Dan bagaimanakah para perumah tangga? Seorang malang hidup bersama dengan dewi. Di sini, sang suami adalah seorang yang membunuh, mengambil apa yang tidak diberikan, mengumbar nafsu-nafsu, berbicara tidak benar, dan menikmati minuman keras, anggur, dan minuman memabukkan yang menjadi landasan bagi kelengahan. Ia tidak bermoral, berkarakter buruk. Ia berdiam di rumah dengan pikiran dikuasai oleh noda kekikiran. Ia menghina dan mencela para petapa dan brahmana. Tetapi istrinya adalah seorang yang menghindari membunuh, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari mengumbar nafsu-nafsu, menghindari berbicara tidak benar, menghindari minuman keras, anggur, dan minuman memabukkan yang menjadi landasan bagi kelengahan. Ia bermoral dan berkarakter baik. Ia berdiam di rumah dengan pikiran yang bebas dari noda kekikiran. Ia tidak menghina dan tidak mencela para pertapa dan brahmana. Adalah dengan cara ini, seorang malang hidup bersama dengan dewi. Dan bagaimanakah para perumah tangga? Dewa hidup bersama dengan seorang malang. Di sini, sang suami adalah seorang yang menghindari membunuh, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari mengumbar nafsu-nafsu, menghindari berbicara tidak benar, menghindari minuman keras, anggur, dan minuman memabukkan yang menjadi landasan bagi kelengahan. Ia bermoral dan berkarakter baik. Ia berdiam di rumah dengan pikiran yang bebas dari noda kekikiran. Ia tidak menghina dan tidak mencela para petapa dan brahmana. Tetapi istrinya adalah seorang yang membunuh, mengambil apa yang tidak diberikan, mengumbar nafsu-nafsu, berbicara tidak benar, dan menikmati minuman keras, anggur, dan minuman memabukkan yang menjadi landasan bagi kelengahan. Ia tidak bermoral, berkarakter buruk. Ia berdiam di rumah dengan pikiran dikuasai oleh noda kekikiran. Ia menghina dan mencela para petapa dan brahmana. Adalah dengan cara ini, dewa hidup bersama dengan orang malang. Dan bagaimanakah para perumah tangga? Dewa hidup bersama dengan dewi. Di sini, sang suami adalah seorang yang menghindari membunuh, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari mengumbar nafsu-nafsu, menghindari berbicara tidak benar,
menghindari minuman keras, anggur, dan minuman memabukkan yang menjadi landasan bagi kelengahan. Ia bermoral dan berkarakter baik. Ia berdiam di rumah dengan pikiran yang bebas dari noda kekikiran. Ia tidak menghina dan tidak mencela para petapa dan brahmana. Dan istrinya juga adalah seorang yang menghindari membunuh, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari mengumbar nafsu-nafsu, menghindari berbicara tidak benar, menghindari minuman keras, anggur, dan minuman memabukkan yang menjadi landasan bagi kelengahan. Ia bermoral dan berkarakter baik. Ia berdiam di rumah dengan pikiran yang bebas dari noda kekikiran. Ia tidak menghina dan tidak mencela para petapa dan brahmana. Adalah dengan cara ini, dewa hidup bersama dengan dewi. Ini adalah keempat cara hidup bersama itu. Ketika keduanya tidak bermoral, kikir dan kasar, suami dan istri hidup bersama sebagai orang-orang malang. Sang suami tidak bermoral, kikir dan kasar, tetapi istrinya bermoral, murah hati, dermawan. Ia adalah dewi yang hidup bersama dengan suami malang. Sang suami adalah bermoral, murah hati, dermawan. Tetapi istrinya tidak bermoral, kikir dan kasar. Ia adalah seorang malang yang hidup bersama dengan suami dewa. Suami dan istri keduanya memiliki keyakinan, murah hati, dan terkendali oleh diri sendiri, menjalani hidup mereka dengan kebaikan, saling menyapa satu sama lain dengan kata-kata yang menyenangkan. Maka banyak manfaat mendatangi mereka, dan mereka berdiam dengan nyaman. Musuh-musuh mereka menjadi kecewa ketika keduanya setara dalam moralitas. Setelah mempraktikkan dhamma di sini, dalam perilaku bermoral dan pelaksanaan yang sama, bergembira setelah kematian di alam dewa. Mereka bersuka cita menikmati kenikmatan indria. Para upasaka dan upasika, demikianlah 4 cara hidup bersama itu. Sekarang para upasaka sudah bisa mendapatkan jawaban apakah para upasaka bagaikan dewa. Demikian juga para upasika sudah mendapatkan jawabannya. Apakah para upasika bagaikan dewi? Ini bagi yang berumah tangga ya. Ataukah bagaikan orang-orang malang? Bagi yang seperti diibaratkan bagaikan dewa atau dewi, jaga posisi Anda dan terus tingkatkan kualitas moral, kemurahan hati, serta kedermawanan. Bagi yang seperti diibaratkan bagaikan orang-orang malang, cepat tinggalkan posisi itu. Karena posisi itu posisi yang berbahaya. Posisi yang berproses menurunkan peringkat Anda. Jadi kalau masih ada di dalam posisi itu artinya sedang dalam proses terus peringkat ini menurun. Dari alam manusia menurun ke alam-alam yang lebih rendah. Kalau di alam manusia saja sudah banyak merasakan duka, sudah banyak merasakan penderita, bayangkan apalagi kalau berada di alam yang lebih rendah. Jadi cermati kehidupan dan jangan main-main. Sekarang mari kita simak tentang pasangan yang bagaikan dewa dan dewi. Untuk pasangan tersebut, suami dan istri keduanya memiliki keyakinan, murah hati, dan terkendali oleh diri sendiri. Terkendali oleh diri sendiri mengandung makna bahwa
memiliki pemahaman dan kemantapan yang benar dalam menjalani sila. Jadi pengertiannya benar dan kemudian kemantapan dalam mempraktekannya juga luar biasa. Sehingga mereka bisa menjalani hidup mereka dengan kebaikan, dan betapa bijaksananya mereka mampu menempatkan diri di posisi itu. Dengan memiliki keyakinan, kemurahan hati, mantap dalam kemoralan, hari-hari diisi dengan kebaikan. Sehingga di dalam rumah tangga, hidup bahagia, dapat saling menyapa satu sama lain dengan kata-kata yang menyenangkan dan memang keluar dari batinnya, bukan dibuat-buat. Lihat para upasaka dan upasika, kehidupan rumah tangga bisa bagaikan dewa dan dewi, sehingga banyak memperoleh manfaat. Bahkan tadi diistilahkan manfaat mendatangi pasangan yang bagaikan dewa dan dewi. Dan mereka berdiam dengan nyaman, baik secara materi maupun secara batin. Pasangan yang bagaikan dewa dan dewi itu ada, bukan tidak ada. Hanya saja jumlahnya sedikit, sudah masuk dalam kategori langka. Bagi orang yang mengharapkan pasangan yang bagaikan dewa dan dewi tersebut menderita, orang-orang tersebut menjadi kecewa karena kekuatan keduanya yang setara dalam moralitas yang baik. Kenapa orang-orang yang tidak menyukai pasangan ini menjadi kecewa? Karena tidak mampu melakukan apapun untuk membuat pasangan ini menjadi kacau lah, menjadi bertengkar lah, atau menjadi menderita lah. Nggak mampu, mereka nggak mampu. Nggak mampunya karena apa? Karena pasangan tersebut mempunyai kekuatan dalam moralitas yang baik. Jadi yang bisa diharapkan untuk pasangan tersebut hanya kebahagiaan, bukan hal yang sebaliknya. Karena dhamma yang mereka praktekkan. Mereka bergembira di kehidupan yang sedang dijalaninya maupun di kehidupan berikutnya. Para upasaka dan upasika, mungkin orang akan berpikir bahwa kalau punya pasangan bagaikan dewa atau dewi, itu sih mudah menjalani hidup. Ya mudah untuk Anda, tapi kalau Anda tipe orang yang malang, maka susah buat orang yang bagaikan dewa atau dewi hidup dengan Anda. Bila Anda bagaikan dewa atau dewi yang berpasangan dengan tipe orang yang malang, jaga diri baik-baik. Jangan sampai ikut menjadi orang yang malang. Bagi Anda yang bagaikan orang malang, bila hidup dengan pasangan yang bagaikan dewa atau dewi, lepaskan kebiasaan buruk Anda. Karena Anda masih memiliki karma baik, ketemu pasangan yang baik. Oleh karena itu, lepaskan kebiasaan buruk Anda, ikutilah cara hidup pasangan Anda yang demikian baiknya itu. Lalu, bagi Anda dan pasangan Anda yang bagaikan orang-orang malang, berperilaku tidak bermoral, kikir, kasar, dan jahat, keluarlah dari kondisi keterpurukan itu. Belajarlah untuk hidup ke arah yang baik, agar ada perubahan yang baik tentunya. Bisa hidup dengan kegembiraan, keceriaan, kenyamanan, kesehatan yang terjaga dengan baik, dan kebahagiaan. Bagi yang belum berumah tangga dan mau berumah tangga, belajarlah dari kehidupan para pendahulu. Maksudnya belajar, lihat, tengok-tengok tuh mereka yang sudah berkeluarga, mereka yang sudah berumah tangga, di antaranya kan ada yang bahagia,
dan juga ada yang tidak bahagia. Lalu kalau yang bahagia, pelajari bagaimana cara hidup mereka sehingga mereka berbahagia. Kalau melihat pasangan yang tidak bahagia, lihat juga apa yang menjadi penyebab mereka tidak berbahagia dan hindari cara-cara yang menuju ketidakbahagiaan. Yang paling utama tentunya bagi Anda yang ingin berumah tangga, dalam arti kan katanya mau bahagia ya, mau bagaikan dewa dan dewi. Oleh karena itu bentuk perilaku Anda seperti yang diibaratkan bagai dewa atau dewi. Jadi harus membentuk perilaku ini seperti dewa dewi yang memiliki kemoralan yang baik. Kan di situ dibilang bahwa tadi di Sutta, mereka yang bagaikan dewa atau bagaikan dewi itu berperilaku menjalankan sila dengan baik, menghindari segala hal-hal yang memang harus dihindari, kan begitu, menghindari membunuh, menghindari mengambil barang yang tidak diberikan, menghindari mengumbar nafsu-nafsu, menghindari berbicara yang tidak benar, menghindari segala macam minuman yang memabukkan, kan begitu, yang menjadi landasan bagi terjadinya kelengahan. Jadi kalau Anda ingin hidup bahagia, baik sebetulnya, baik berumah tangga maupun bukan berumah tangga, jalankan sila dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan cuman begini, berharap dapat pasangan bagaikan dewa atau dewi, tapi dirinya tidak dibentuk menjadi demikian, ya. Jadi harus membentuk diri menjadi demikian. Adalah sangat baik bila Anda juga menjadi pasangan yang bagaikan dewa atau dewi tentunya. Bukan cuman mendapatkan, tapi juga menjadi, kan gitu ya. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, kenapa mereka yang tidak menjalankan sila ini tadi dalam hal ini ya mengenai 4 jenis pasangan, ada bagian-bagian yang tidak menjalankan sila. Kenapa ini disebut orang-orang yang malang? Karena dengan orang-orang yang tidak menjalankan sila, bahkan melakukan pembunuhan, mengambil barang yang tidak diberikan, mengumbar nafsu keinginan, berbicara yang tidak benar, kemudian mabuk-mabukan lah begitu ya, yang melakukan tindakan yang menjadi landasan bagi kelengahan. Kenapa itu disebut orang yang malang? Karena dengan melanggar sila dan artinya dia melakukan hal-hal yang tidak baik, itu membawa dirinya kepada kondisi yang akan mendapatkan buah pahit dan sangat buruk akibatnya, dan orang itu adalah orang yang malang gitu. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, hindari perilaku-perilaku yang menuju kemalangan. Jadi apa yang harus dilakukan? Tentu sebaliknya, harus melakukan tindakan-tindakan ke arah yang menuju kebaikan, ke arah yang menuju kebenaran, ke arah yang menuju kebahagiaan. Karena sesungguhnya lah semua dari kita, apapun pilihan dari perjalanan hidup ini, mau yang berumah tangga atau yang tidak berumah tangga, atau mau yang menjalani kehidupan sebagai samana, tentu yang diharapkan adalah kebahagiaan. Karena itu yang diharapkan, atau karena kebahagiaan yang diharapkan, maka bentuklah diri ini dengan sebaik-baiknya mengarah ke perilaku yang bermoral. Para upasaka dan upasika sekalian, kita memiliki kemampuan untuk menjadi manusia-manusia yang bermoral. Nah, semoga perjalanan hidup ini kita bisa bawa dengan cara yang baik, kita bisa bawa ke arah yang benar. Nah, kalau para upasaka dan upasika sebagai perumah tangga, dan kemudian para upasaka upasika yang sebagai perumah tangga ini membentuk dirinya bagaikan dewa dan bagaikan dewi, itu artinya akan memberikan contoh
ke generasi penerus, contoh yang baik, contoh yang terpuji, sehingga membantu mengkondisikan masyarakat ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tapi kalau perilaku Anda sebagai perumah tangga itu bagaikan orang-orang yang malang, itu artinya memberi contoh yang tidak baik, memberi contoh yang tidak terpuji, sehingga membentuk kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat itu kondisi yang tidak baik. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, selain kita membentuk diri menjadi manusia yang bermoral, dan kita pun bisa menjadi contoh bagi generasi-generasi berikutnya, menjadi contoh yang baik, menjadi teladan yang baik, yang katanya kepada ingin dunia ini damai. Nah, kalau memang ingin dunia ini damai, mari semua dari kita berperan untuk menjadi orang-orang yang bermoral. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga membawa manfaat dan semoga semakin hari kehidupan kita semakin berkualitas.